Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pasar persaingan sempurna. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rasya Fadil Toboh dengan NIM belakang 010. Perkenalkan, nama saya Najwa Ijatul Arifah dengan NIM belakang 006. Perkenalkan, saya Yohana Bangun dengan NIM belakang 004. Perkenalkan, saya Nurul Sucitriani dengan NIM belakang 008. Perkenalkan, nama saya Gladys Vela Kersya Tambunan dengan NIM belakang 012. Perkenalkan, saya Nurulhani Sophia dengan NIM belakang 014. Perkenalkan, nama saya Zaki Ariansa dengan NIM 002. Baiklah, di dalam materi ini tentunya ada 7 poin yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah ciri-ciri, yang ketiga adalah kelebihan, yang keempat kekurangan, kelima keseimbangan, keenam kurva, dan yang ketujuh alias yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang dianggap paling ideal karena banyak memiliki penjual dan pembeli sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mempengaruhi harga pasar. Di mana dalam pasar ini produk yang diperjualbelikan bersifat homogen atau serupa dan seluruh para pelaku pasar dapat memiliki informasi lengkap tentang kondisi pasar. Penjual dan pembeli bebas keluar dan masuk pasar yang menjamin efisiensi produksi dan distribusi barang. Harga terbentuk berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran, tapi tanpa campur tangan oleh pihak pemerintah, dengan tingkat mobilitas ekonomi yang sempurna dan merata. Nah, teman-teman, dari sisi produsen, di pasar persaingan sempurna ini, sebuah perusahaan itu disebut sebagai price tag, di mana artinya mereka menerima harga pasar sebagai harga yang tidak bisa mereka pengaruhi. Sedangkan dari sisi konsumen, produk yang homogen dan harga yang sama memberikan kebebasan kepada si pembeli untuk memilih produk yang ingin ia beli tanpa takut diskriminasi harga. Nah, kebebasan masuk dan keluar pasar oleh seorang produsen itu juga menjaga kondisi pasar agar tetap kompetitif. Teman-teman, pasar ini disebut sebagai pasar yang paling ideal dalam teori ekonomi karena dapat memiliki efisien yang optimum, di mana sumber daya digunakan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara harga yang pantas. Nah, contoh dari pasar persaingan sempurna ini yaitu pasar yang dimana banyak toko atau produk yang menjual dengan bersifat homogen secara bersifat sama. Nah, seperti parfum, baju, celana atau pakaian atau skincare yang harganya sama. Nah, tapi persaingannya lumayan ketat. Pasar persaingan sempurna atau yang biasa kita singkat dengan PPS memiliki beberapa ciri-ciri dan juga karakteristik. Yang pertama, banyak pembeli dan penjual. Dalam pasar persaingan sempurna ada banyak sekali pembeli dan juga penjual. Oleh karena itu, tidak ada pihak manapun yang dapat menentukan harga di dalam pasar. Harga terbentuk murni dari interaksi antara permintaan dan juga penawaran yang ada dalam pasar. Yang kedua, produsen bersifat price taker. Produsen bersifat price taker artinya adalah produsen tidak dapat menentukan harga dengan sesuka hati. Produsen hanya bisa mengikuti harga yang sudah berlaku di dalam pasar. Karena jika produsen menentukan harga dengan lebih mahal, maka produsen akan kehilangan pembeli karena pembeli akan lebih memilih produsen yang lain. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Artinya adalah barang yang diperjualbelikan antara penjual memiliki bentuk dan juga kualitas yang hampir sama. Karena tidak ada perbedaan, jadi tidak ada alasan kuat bagi pembeli untuk hanya memilih satu penjual tertentu. Yang keempat, tidak ada hambatan keluar dan masuk pasar. No barrier entry, artinya setiap orang bebas memulai dan juga menghentikan usahanya dalam pasar persaingan sempurna. Tidak ada aturan yang memberatkan seseorang untuk memulai usahanya. Yang terakhir ada informasi pasar sempurna.
Setiap pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli, memiliki informasi yang sama mengenai harga, jumlah barang, dan juga kualitas barang yang ada di dalam pasar. Dengan begini, maka tidak ada kecurangan yang dapat dilakukan baik produsen ataupun penjual, dan mereka tidak dapat mengambil keuntungan secara tidak adil. Untuk kelebihan pasar persaingan sempurna atau bisa disingkat dengan PPS akan saya bawakan. Yang pertama, konsumen memiliki banyak produsen. Nah, jadi di pasar persaingan sempurna atau PPS itu ada begitu banyak para penjual dan pembeli. Nah, karena ada banyak itu penjual, itu para pembeli atau konsumen juga memiliki banyak pilihan. Contoh, seorang konsumen ingin membeli barang di toko A, tapi kualitas barang di toko A tidak memuaskan bagi dirinya. Maka dia bisa pindah ke toko B dan ke toko C, sampai dia merasa puas dengan kualitas barang yang dia inginkan. Yang kedua, surplus atau keuntungan. Produsen dan konsumen maksimal. Jadi, ketika produsen ingin menjual barangnya di pasar persaingan sempurna atau PPS, itu produsen tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Dan konsumen ketika ingin membeli barang di pasar persaingan sempurna atau PPS, itu harga barangnya sudah ditetapkan oleh pasar. Jadi, keuntungan produsen maksimal, keuntungan konsumen juga maksimal. Produsen dan konsumen juga merasa puas. Jadi tidak ada lagi tuh konsumen yang tawar-menawar harga barang, karena harganya sudah ditetapkan oleh pasar. Yang ketiga, tidak ada hambatan masuk dan keluar. Jadi, di pasar persaingan sempurna atau PPS itu tidak ada hambatan masuk dan keluar. Jadi, ketika produsen ingin menjual barangnya di PPS, dia bisa dengan mudahnya masuk dan menjual barang tersebut dan menetapkan harga barang miliknya itu sesuai apa yang sudah ditetapkan oleh pasar. Dan ketika dia ingin keluar, dia juga bisa keluar dengan mudah gitu. Ketika dia sudah tidak mendapatkan keuntungan lagi dari hasil penjualan barang miliknya tersebut. Halo teman-teman, jadi tadi kita sudah mendengar definisi, ciri, serta kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Di sini saya akan membahas tentang kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa saja kekurangan dari pasar persaingan sempurna? Yang pertama, tidak mendorong inovasi. Dalam pasar persaingan sempurna, seluruh barang yang dijual memiliki bentuk, kualitas, dan fungsi yang hampir sama atau bahkan identik. Harga juga ditentukan oleh mekanisme pasar, bukan oleh produsennya sendiri. Kondisi ini membuat produsen tidak memiliki dorongan yang kuat untuk menciptakan inovasi atau melakukan perbaikan kualitas terhadap produknya. Karena setiap upaya peningkatan mutu tidak akan memberikan keuntungan yang signifikan. Akibatnya, peningkatan efisiensi produk berjalan lambat dan pasar menjadi monoton tanpa adanya pembaruan produk. Nah, yang kedua adalah keuntungan produsen sangat kecil. Persaingan yang sangat ketat antar produsen menyebabkan harga produk di pasar berada pada tingkat yang sangat rendah. Karena setiap produsen tidak bisa memberikan harga sendiri, maka laba yang diperoleh sangatlah minim. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat membuat produsen kesulitan untuk bertahan di pasar, terutama bagi produsen kecil yang memiliki biaya produksi lebih tinggi. Akibatnya, keberlanjutan usaha bisa terancam dan efisiensi ekonomi menjadi satu-satunya cara untuk bertahan. Nah, yang ketiga adalah kurangnya diferensiasi produk. Barang yang dijual dalam pasar persaingan sempurna bersifat homogen, bukan? Artinya tidak ada perbedaan yang mencolok antara produk yang satu dengan produk yang lain. Pembeli tidak memiliki banyak pilihan atau variasi dalam menentukan barang mana yang ingin dibeli.
Sebab tidak ada produk yang memiliki nilai tambah atau keunikan tersendiri. Selain itu, kondisi ini juga membatasi ruang bagi produsen untuk menciptakan identitas mereka atau strategi pemasaran yang menarik untuk menarik para konsumennya. Nah, demikian teman-teman kekurangan dari pasar persaingan sempurna ini. Kira-kira teman-teman dapat paham materi yang saya paparkan. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang keseimbangan pasar persaingan sempurna atau yang sering disebut dengan PPS. Mungkin dari kalian masih banyak yang belum tahu tentang keseimbangan pasar persaingan sempurna. Kalian juga mungkin masih bertanya-tanya tentang apa sih keseimbangan dari pasar persaingan sempurna. Maka dari itu, saya di sini ingin menjelaskan tentang keseimbangan pasar persaingan sempurna. Keseimbangan pasar persaingan sempurna adalah kondisi di mana suatu barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan suatu barang yang diminta oleh konsumen pada suatu tingkat harga tertentu. Artinya, tidak ada kecenderungan harga naik atau turun pada suatu barang karena pasar berada pada posisi yang seimbang. Selain itu, saya ingin menjelaskan tentang keseimbangan dalam jangka pendek dan keseimbangan dalam jangka panjang. Keseimbangan dalam jangka pendek, semua perusahaan mengalami untung, rugi, impas, atau break even. Ketika harga suatu barang di atas biaya produksi, maka perusahaan untung. Tetapi ketika harga suatu barang di bawah biaya produksi, maka perusahaan rugi. Pada akhirnya, selama harga masih bisa menutupi biaya variabel, maka perusahaan tersebut masih bisa memproduksi suatu barang. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang keseimbangan dalam jangka panjang. Keseimbangan dalam jangka panjang, semua perusahaan mengalami keuntungan yang normal. Artinya, perusahaan tidak terlalu untung dan perusahaan tidak mengalami kerugian. Karena jika perusahaan mengalami keuntungan yang besar, maka perusahaan baru akan masuk pasar, sehingga harga menjadi turun. Akhirnya terbentuk harga keseimbangan baru, di mana barang yang diminta sama dengan barang yang diproduksi, sehingga perusahaan mengalami keuntungan yang normal. Oke, sekian, terima kasih. Segitu dulu penjelasan dari saya tentang keseimbangan pasar persaingan sempurna. Jadi di pasar persaingan sempurna dapat digambarkan oleh dua kurva, yaitu kurva untuk perusahaan dan juga kurva untuk industri atau pasar. Yang mana industri atau pasar merupakan gabungan dari banyaknya perusahaan atau produsen. Kita ke kurva untuk perusahaan. Di sini ada kuantiti atau jumlah, dan yang ini P atau harga. Kurva horizontal ini menggambarkan kurva demand atau sama dengan AR, sama dengan MR, dan sama dengan P. AR ini adalah pendapatan rata-rata atau average revenue. Lalu MR adalah pendapatan marginal atau marginal revenue. Mengapa bentuk kurva demand ini horizontal? Karena dia sebagai price taker, yaitu harga yang sudah ditentukan tidak dapat diubah, baik bagi sisi produsen maupun juga konsumen. Jadi, katakan semisalnya harga pasar adalah 3.000. Perusahaan A memproduksi sebanyak 300. Lalu perusahaan B memproduksi sebanyak 500. Walaupun selisih jumlah produksi, tetapi tetap harga yang akan dijual atau ditawarkan di pasaran itu sesuai harga yang sudah ditetapkan, yang mana itu berjumlah 3.000. Nah, untuk kurva yang ini adalah kurva marginal cost atau MCD perusahaan. Titik potong dari kurva demand dan MC ini merupakan titik keseimbangan PPS di perusahaan. Kita beralih ke kurva untuk industri atau pasar. Kalau di kurva untuk perusahaan, kurva demand-nya berbentuk horizontal. Tetapi untuk kurva industri, kurva demand berslope negatif. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah. Mengapa demikian? Karena apabila suatu perusahaan memproduksi dengan jumlah barang atau jasa yang relatif kecil atau rendah, maka harga akan naik. Nah, sebaliknya, kalau misalnya perusahaan itu memproduksi dalam jumlah yang banyak atau meningkatkan produksi, maka harga akan turun. Dan untuk garis yang kurva ini adalah kurva supply atau
sama dengan MC. Oh ini Q, ini tetap beda. Nah, apa sih bedanya MC di perusahaan dan juga MC di industri? Kalau MC itu, kayak MC untuk perusahaan, itu berarti menentukan jumlah barang yang akan diproduksi oleh suatu perusahaan di tingkat harga tertentu pada suatu harga. Nah, ketika kurva itu digabungkan oleh banyaknya perusahaan tadi, maka itu menjadi kurva supply di industri atau pasar. Nah, dari titik potong kurva demand dan juga kurva supply ini akan menghasilkan key equilibrium. Apa sih key equilibrium ini? Key equilibrium adalah jumlah harga yang ditawarkan di pasaran itu mencapai titik keseimbangannya. Atau kita bisa katakan dengan simpelnya, key equilibrium ini adalah jumlah yang diminta di pasaran itu sama dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Jadi ini habis, tidak ada sisa. Maka ini titik keseimbangannya. Nah, dari perpotongan ini juga akan menghasilkan P equilibrium. P equilibrium adalah harga yang sudah disepakati di pasar persaingan sempurna. Nah, kita masuk pada materi kesimpulan. Jadi, pasar persaingan sempurna atau yang disingkat sebagai PPS adalah pasar yang ideal karena pasar ini mempertemukan banyak pembeli dan juga banyak penjual. Di dalam pasar ini, barang itu bersifat homogen. Apa artinya? Barang yang bersifat homogen itu adalah barang yang hanya dijual terdapat satu jenis saja. Jadi tidak ada lagi barang A, barang B, dan juga barang jenis C di dalam pasar tersebut. Nah, harga dalam pasar ini ditentukan murni oleh permintaan dan juga murni dari penawaran. Tidak ada yang bisa mengubah harga, baik itu dari produsen dan juga dari konsumen. Nah, pelaku pasar di dalam pasar ini itu harus memiliki informasi yang jelas dan sempurna supaya informasi yang jelas ini dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi yang efisien dan secara rasional. Nah, produsen itu bertindak sebagai price taker atau penerima harga yang sudah ditetapkan oleh pasar. Nah, produsen itu memproduksi barang pada tingkat output, yang mana pendapatan marginal itu harus sama jumlahnya dengan biaya marginal, supaya keuntungan atau laba yang didapatkan itu bisa maksimal. Namun, dalam jangka panjang, pendapatan itu bisa saja berubah menjadi nol atau tidak ada sama sekali. Mengapa demikian? Karena perusahaan baru yang masuk ini bisa membuat kelebihan penawaran. Nah, kelebihan penawaran ini akan menyebabkan penurunan harga barang yang menyebabkan laba yang didapatkan untuk produsen itu menjadi tidak ada sama sekali. Nah, jadi intinya, pasar persaingan sempurna ini adalah bentuk pasar yang paling ideal. Namun, untuk menemukan pasar seperti ini itu sangat sulit karena adanya regulasi, adanya hambatan, dan juga ketidaksempurnaan informasi. Nah, baik sampai sini saja informasi yang dapat saya sampaikan dari hasil pemaparan presentasi kami. Nah, mungkin jika kurang ada yang jelas bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab berikut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.